Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan Tahib dengan NIM 216111040. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana dari kampus Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Pada hari ini saya akan mempresentasikan uh, penelitian saya tentang perbankan syariah. Dengan judul penerapan prinsip keuangan syariah terhadap pelayanan pada nasabah non-muslim Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Latar belakang, lahirnya perbankan syariah di Indonesia dengan beroperasinya Bank Indonesia pada tahun 1950 Masehi yang mempunyai bentuk operasionalisasi jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Diharapkan akan memenuhi kebutuhan yang sangat urgent bagi umat Islam di Indonesia dalam menggunakan jasa perbankan syariah, perbankan secara syariah. Perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba atau bunga. Karena riba dalam Al-Quran dipersamakan dengan bunga yang hukumnya haram. Keharaman mengacu pada ayat Al-Quran 278 dan 210 surat Al-Baqarah. Kultur yang membangun perbankan syariah adalah membangun sistem bagi hasil, profit and loss sharing system yang menjadi prinsip dasar operasional perbankan syariah. Perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan setujunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi dari secara total menjadi bank syariah. Perbankan syariah sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang diharapkan dapat menggerakkan sektor real monetar based company. Karena itu, perbankan syariah memerlukan aturan khusus. Aturan tersebut harus dapat menampung berbagai kepentingan tidak saja umat Islam, tetapi juga non-Muslim. Karena perbankan syariah bersifat universal, seperti layaknya sebuah produk barang. Perbankan syariah mulai diminati oleh semua kalangan konsumen, baik Muslim maupun non-Muslim di Indonesia, terutama di Indonesia ya. Konsumen mempunyai alasan-alasan tertentu atau faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan dalam menetapkan pilihan pada bank syariah. Khususnya di Kabupaten Poso, hadirnya Bank Syariah Indonesia di daerah minoritas beragama non-Muslim dengan persentase 60%, sedangkan umat Muslim 40%. Inilah hasil wawancara peneliti pada Kepala Bimais Kristen, Bimais Hindu, dan Bimais atau Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, Oktober 2022. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang dulunya pernah terjadi konflik agama dan sekarang sarang perkumpulnya para terorisme. Seiring dengan perkembangan waktu, masyarakat Poso mulai membenahi bangun kepercayaan antara umat beragama, saling toleransi dengan perdamaian. Salah satunya adalah Deklarasi Malino yang menjadikan Kabupaten Poso lebih bersatu dari perbedaan. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Poso semakin berkembang dengan adanya Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah tidak hanya dilirik oleh masyarakat Muslim, tapi masyarakat non-Muslim yang ada di Kabupaten Poso juga sudah mulai melirik syariah. Maka dari itu, peneliti sangat tertarik ingin mengetahui secara jelas di daerah yang ex-konflik, daerah yang sarangnya terorisme, masyarakat non-Muslim ingin mau menabung di bank syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah manakah penerapan prinsip keuangan syariah terhadap pelayanan pada nasabah non-Muslim di Bank Syariah Indonesia dalam mewujudkan sumber daya mewujudkan sumber daya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip-prinsip keuangan syariah terhadap pelayanan nasabah khususnya non-Muslim pada Bank Syariah Indonesia di Poso Sulawesi Tengah. Adapun tujuan dalam penelitian yang jelasnya, tujuan dan manfaat penelitian di sini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas, secara real terhadap faktor-faktor apa dan prinsip keuangan syariah yang mana yang sangat diminati oleh para nasabah khususnya non-Muslim sehingga mereka mau menabung di bank syariah.
Penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil ilmu pengetahuan tentang penerapan prinsip keuangan syariah dan pelayanan nasabah non-muslim pada bank syariah Indonesia. Sebagai bahan pertimbangan juga dalam mengambil kebijakan yang lebih baik guna keberlangsungan sumber daya insani khususnya bagi lembaga. Yang pertama untuk kajian pustaka di sini ada prinsip keuangan syariah di mana keuangan Islam adalah sisi pengelolaan keuangan yang berpedoman pada prinsip uh, yang berlandasan pada Al-Quran dan hadis, segala perolehannya semua berajarkan Islam. Kemudian pelayanan adalah yang berarti memberikan sebuah tindakan yang baik sesuai dengan prosedur agar pelanggan atau konsumen merasa puas. Kemudian nasabah, yakni pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan unit usaha syariah. 5 prinsip keuangan syariah yang akan diteliti di sini yaitu ta'awun, kemaslahatan, tawazun, keuangan syariah yang saling meridhoi, dan rahmatan lil alamin. Kerangka pemikiran yang digunakan penelitian dalam ini adalah ini gambarnya seperti ini. Ada penerapan, di sini di atasnya ada bank syariah, kemudian penerapan, ada prinsip keuangan syariah, pelayanan nasabah non muslim, dianalisis data, kemudian hasilnya itu akan disajikan dalam bentuk data dan dalam bentuk deskriptif. Hipotesis di sini berdasarkan identifikasi masalah dalam kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, ditemukan bahwa hipotesis penelitian sebagai berikut diduga penerapan prinsip keuangan syariah berpengaruh terhadap pelayanan nasabah non-muslim pada PT Bank Syariah Indonesia kantor cabang Kabupaten Poso, Sulawesi. Oke, untuk metode penelitian di sini peneliti menggunakan dua atau dimix, yaitu kualitatif dan kuantitatif, di mana desain penelitian dari deskriptif atau bentuk kata-kata, kemudian kualitatif menggunakan triangulasi, kemudian kuantitatif menggunakan tabulasi data dan skaligram. Untuk sumber data menggunakan dua, yaitu primer dan sekunder juga, melalui observasi, wawancara FGD atau fokus diskusi, kemudian menggunakan kuesioner dengan menggunakan sampel responden 115 orang. Indikator di sini saya menggunakan 10 indikator, di mana 5 indikator pertama yaitu indikator keuangan syariah, yaitu ta'awun, kemaslahatan, tawazun, keuangan syariah saling ridho, kemudian rahmatan alamin. Kemudian untuk indikator pelayanan ada 5 juga, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Penentuan interval kelas IK menggunakan rumus sebagai berikut. Bobot tertinggi mengurangi bobot terendah di jumlah-jumlah kelas. Untuk jumlah kelas di sini ada 5. Dalam penelitian ini terdapat 115 responden dan terdapat 5 kategori jawaban. Maka bobot tertinggi di setiap item pertanyaan adalah 575 dari hasil 115 kali 5. Dengan bobot terendah adalah 115 kali 1. Dengan demikian besar interval kelas adalah sebagai berikut. 575 dikurang 115 dibagi 5. Hasilnya 92. Berarti interval kelas yang akan peneliti gunakan sebagai berikut. Sangat baik 483 sampai 575, baik 315 sampai 483, cukup 259 sampai 391, kurang 207 sampai 259. Sangat kurang 115 sampai 207. Pengelompokan jawaban responden dengan pendekatan persentase menjadi sebagai berikut. Sangat baik 84 sampai 100, baik 68 sampai 84, cukup 52 sampai 68, kurang 36 sampai 52, kemudian sangat kurang 20 sampai 36. Pengelompokan jawaban di atas didasarkan pada interval kelas dalam berbentuk persentase, yaitu 100 dikurang 20 dibagi 5, hasilnya 16. Jadi 16 itu adalah interval kelas untuk klasifikasi jawaban. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelayanan nasabah non-muslim, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Cabang PT Bank Syariah Indonesia, Cabang Pembantu Kabupaten Sulawesi Tengah. Hasil wawancara yang diperoleh kemudian dilakukan analisis kualitatif, yaitu deskripsi,
dan interpretasi melalui teori-teori yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Baiklah, terima kasih. Itu adalah presentasi peneliti hari ini. Insya Allah ke depan penelitian ini akan lebih relevan dengan hasil yang memuaskan. Sejatinya penelitian ini adalah penelitian yang sangat menarik untuk diteliti. Mengapa demikian? Karena Kabupaten Poso yang dulunya adalah kabupaten ex-konflik, dulunya pernah terjadi pertikaian antara dua agama Muslim dan non-Muslim, sehingga ketertarikan masyarakat non-Muslim terhadap bank syariah itu sendiri harus kita cari ketahui. Kita harus ketahui sehingga perkembangan bank syariah ke depannya harus bisa lebih ditingkatkan karena peminatnya bukan hanya dari kalangan non-Muslim, tetapi non-Muslim yang notabene-nya adalah kabupaten atau kota yang dulunya adalah bekas ex-konflik. Sehingga ini akan memberikan hal yang unik atau memberikan sebuah gambaran terhadap perdamaian di Kabupaten Poso itu sudah terlihat jelas. Nah, dengan hadirnya Kabupaten Poso, dengan hadirnya Bank Syariah, dan dengan hadirnya ketoleransian antara umat beragama. Oke, cukup dari presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.